Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Haider Pengawal Ulama 99 atau disingkat dengan FPNU. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ya karim. Oke, pertama-tama salam kenal untuk semua sahabat RPNU 99. Dan yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya kawan-kawan yang sudah subscribe, like, dan komentar di channel atau di video-video kita. Semoga menjadi barokah lah pokoknya. Dan bagi kawan-kawan yang mau bergabung, jangan lupa subscribe channel kita, like dan komentarnya di setiap video kita. Dan jangan lupa juga aktifin loncengnya untuk notifikasi video-video terbaru dari kami. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung saja ke videonya. Yuk. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama besar dan salah satu tokoh sentral dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Beliau juga merupakan sosok pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, yang kini menjadi organisasi Islam terbesar di dunia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada tahun 1871 di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur. Diketahui, Kiai Haji Hasyim Asy'ari berasal dari keluarga ulama yang terkenal. Beliau belajar agama Islam dari ayahnya dan meneruskan pendidikannya di berbagai pesantren terkenal di Jawa Timur. Pada tahun 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi kunci dalam pendirian Nahdlatul Ulama. Organisasi ini bertujuan untuk melawan paham modernisasi Islam yang dianggapnya bertentangan dengan ajaran agama dan budaya Jawa. Pada perkembangannya, NU tumbuh menjadi kekuatan besar dalam masyarakat Indonesia, terutama di kalangan pondok pesantren yang merupakan pusat pendidikan tradisional agama Islam. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari terus berperan sebagai seorang ulama dan tokoh spiritual yang dihormati. Hingga pada akhirnya, beliau meninggal pada tahun 1947. Sebagai tokoh dan ulama besar, juga karena kesolehan, serta kedekatannya dengan Allah, maka tak mengherankan jika beliau memiliki sejumlah karomah. Sejumlah karomah tersebut diantaranya ditulis Muhammad Abror Rosyidin dalam tebuireng.online. Sebagai kiai khas, beliau sangatlah kental dengan ibadah yang kuat, sholat malam, puasa, zikir, sholat sunnah, dan beramal soleh. Ada beberapa karomah yang pernah dipersaksikan oleh orang lain maupun santri beliau. Kisah ini didapat dari hasil wawancara dengan beberapa santri Kiai Hasyim, yaitu Kiai Haji Abu Bakar, dan beberapa santri lainnya. Berikut kisah-kisahnya. Mengetahui isi hati orang lain, bukanlah sembarang pencapaian. Tentu kebersihan hati dan keteguhan spiritual yang dapat sampai pada kemampuan itu. Menurut kesaksian Kiai Abu Bakar, Kiai Hasyim dapat mengetahui isi hati orang lain, padahal saat itu tidak pernah diceritakan hal tersebut kepada beliau. Misalnya, sebagai santri kalong yang tidak menginap di pondok, Kiai Abu Bakar pulang pergi pondok dan rumah. Pada suatu saat ia berangkat dari rumah ke pondok dengan berjalan kaki. Kebetulan ia melewati kawasan prostitusi dekat pondok, yang juga merupakan bentukan pemerintah Hindia Belanda melalui pabrik gula cukir. Pada saat itu, ia tiba-tiba menggumam dalam hati, bisa-bisanya tempat seperti ini berada dekat sekali dengan pondok. Ia melihat perempuan-perempuan di pinggir jalan menjajakan diri, menawarkan diri pada lelaki hidung belang, yang mungkin kebetulan lewat dan mau mampir. Bahkan saat itu, ia juga ditawari. Beberapa kali dalam benaknya berkata, bisa-bisanya dekat pondok Tebu Ireng ditempati wanita-wanita seperti ini. Saat itu usianya masih muda, jelas pikiran mudah sekali kemana-mana. Sesampainya di pondok, beliau tetap kepikiran tentang hal itu.
Tiba-tiba, pada pukul 8 seusai mengaji, Kiai Hashim mengumpulkan para santri. Abu Bakar Muda juga ada di antara kumpulan santri itu. Banyak hal yang menjadi topik pengajian kala itu. Namun, pada terakhir pembahasannya beliau mengatakan perkataan yang cukup mencengangkan dalam benak Abu Bakar remaja. Begini anak, kamar mandi itu ada saluran pembuangan limbahnya. Kalau tidak ada tempat pembuangan, bagaimana bisa punya kamar mandi? Mendengar dawuh begitu, Abu Bakar Muda ini tersentak seperti didawuhi di depan umum oleh Kiai Hashim. Padahal santri lain tidak tahu bahwa itu menyindir santri kalong bernama Abu Bakar. Sejak saat itu, Abu Bakar tidak mau berprasangka buruk lagi tentang pondok dan keadaan masyarakat sekitarnya. Pengalaman kedua masih sama. Pada pembelajaran kelas, biasanya berakhir menjelang zuhur. Santri Abu Bakar yang merupakan santri kalong, biasanya ia pulang setelah sholat duhur. Tiba-tiba terbersit pikirannya untuk tidak ikut sholat jamaah dan hendak langsung lari pulang. Tiba-tiba, ia dipegang oleh Kiai Hashim dan diminta untuk tidak pulang terlebih dahulu. Dan santri Abu Bakar diminta Kiai Hashim untuk sholat berjamaah di pondok dahulu. Jangan pulang dulu, ikut jamaah zuhur dulu, ucap Kiai Hashim. Akhirnya Abu Bakar tadi tidak jadi pulang, ikut sholat berjamaah pas dengan wiridnya. Cerita selanjutnya datang dari penuturan almarhum Kiai Tahmid, seorang guru nahu pada zaman Kiai Hashim. Kang Tahmid ini dikenal sebagai santri senior asal Brebes, Jawa Tengah. Cerita ini dari Kiai Abdul Haq Brebes, yang mendengar langsung dari Kiai Haji Tahmid Jagalempeni saat mengaji. Kiai Tahmid yang saat itu santri kepercayaan Kiai Hashim menerima tamu, pernah ditimbali Kiai Hashim untuk melayani tamu yang datang. Pamannya, Kang Bahrudin, yang juga seorang santri senior di Tebu Ireng, diminta oleh beliau untuk memanggilnya. Lalu Kang Tahmid bergegas ke rumah Kiai Hashim yang berada di dekat Masjid Pondok. Kang Bahrudin mengingatkan agar Kang Tahmid sholat dulu. Namun, Kiai Tahmid malah menundanya, nanti saja katanya. Setibanya di rumah beliau, Kiai Hashim kemudian bertanya pada Kang Tahmid, apakah sudah mengerjakan sholat, apa belum? Akan tetapi, Kang Tahmid ternyata berbohong, dan mengatakan sudah mengerjakan sholat. Kiai Hashim lalu sontak meminta Kang Tahmid sholat dulu, dengan nada separuh membentak dari tempat duduk beliau. Tahmid, sana kamu sholat dulu, perintah Kiai Hashim. Tahmid kaget bukan kepalang, ternyata gurunya tahu kalau ia belum mengerjakan sholat. Ia pun menjadi gemetar, dan tak kuasa untuk berubah dari posisi bersimpuhnya. Ia ingin bergerak tapi tak kuasa. Badannya terasa alot, serta berasanya panas dingin. Keringat pun mengucur begitu deras dari tubuhnya. Kemudian, Kiai Hashim menghampiri Tahmid sambil menepuk-nepuk pundaknya. Sana sholat dulu. Lain kali, jangan gugup dan berbohong. Biar tamu ini aku ladeni sendiri. Dan Tahmid pun merasa badannya kembali enteng. Maka, segeralah ia menuju ke bilik kamarnya. Tentu saja hal ini bukan kebetulan, dan bukan juga Kiai Hashim menebak-nebak. Karena, beliau diketahui memang dikenal bisa mengidentifikasi kebohongan, entah dari fisik, maupun metafisik. Di kesaksian yang lain, juga ada kisah yang menunjukkan tentang salah satu karomah dari Kiai Hashim. Kebetulan, pada suatu saat tim Ponpes Tebu Ireng pernah mewawancarai seorang santri Kiai Hashim. Ternyata, santri tersebut dahulunya adalah seorang santri kalong. Rumahnya berada di Cukir, dan rumahnya sangat kecil dan memprihatinkan. Sebab tim Tebu Ireng bertemu dengan beliau, karena tidak sengaja mengurus dokumentasi bakti sosial perbaikan MCK, dalam rangka 120 tahun Tebu Ireng. Beliau namanya Ahmad Taib. Beliau jauh dari kesan kiai atau ahli agama, dengan pakaiannya yang biasa. Beliau ini bercerita tentang salah satu karomah Kiai Hashim. Suatu saat, si Taib muda merenung di senggangnya waktu. Tiba-tiba, Kiai Hashim datang dan bertanya,
bertanya, "Ada apa nak, kok melamun?" Ahmad Taib menjawab, "Itu Kiai, rumah saya miring." Akhirnya, Kiai Hashim mengajak Ahmad Taib melihat rumahnya yang miring itu. Sesampainya di sana, Kiai Hashim hanya menggoyang-goyang salah satu bagian rumah yang miring. Alhamdulillah, rumah itu lurus kembali, alias berdiri tegak lagi. Ahmad Taib terkejut sambil senang. Ahmad Taib sungguh terkejut karena merasa hal yang barusan dialaminya seperti sebuah keajaiban. Dengan hanya digoyang-goyang menggunakan tangan saja, rumah yang asalnya miring bisa seketika menjadi lurus. Sebab, kalau dibenarkan tukang bisa memakan biaya mahal, dan tentunya selesai dalam berhari-hari. Di balik semua itu, Ahmad Taib merasa senang dan gembira, karena rumahnya bisa berdiri tegak lagi. Menurut Mbah Ahmad Taib, begitulah cara beliau menyenangkan santri, kadang tidak terduga. Ada satu lagi kesaksian dari Kiai Abu Bakar, tentang karomah Kiai Hashim Asy'ari. Saat itu, santri ini pernah dibuat heran, takjub, hingga merasa ngeri. Pada masa penjajahan Belanda, di depan pondok pesantren Tebu Ireng terdapat rel kereta, yang biasa dilalui kereta komersil Jombang Kediri, Jombang Surabaya, dan beberapa rute lainnya. Namun, terkadang juga bisa dilalui oleh lori yang mengangkut tebu-tebu, untuk kemudian digiling di pabrik gula cukir. Suatu saat, lori yang mengangkut tumpukan tebu siap giling itu mendadak terguling. Sehingga, tebu-tebu yang ada di dalamnya pun berhamburan. Mengetahui itu, para santri pun berhamburan mengambil tebu itu. Murka dengan kelakuan para santri, maka mandor Belanda itu datang, dan memukuli mereka. Setelah kejadian itu, berita pemukulan santri itu sampai di telinga Kiai Hashim, yang membuat sang Kiai marah besar. Kiai Hashim kemudian mendatangi pabrik tersebut, dan menuju sebuah mesin penggilingannya. Saat itu, penggilingan di sana memang sangat sibuk sekali. Diketahui, pabrik gula cukir termasuk pabrik gula yang paling besar di Jawa Timur. Entah bagaimana, tiba-tiba Kiai Hashim mengeluarkan kunyahan susur atau kinang dari mulutnya. Lalu dilemparkannya masuk ke dalam mesin penggilingan itu. Subhanallah. Dengan izin Allah, tiba-tiba mesin penggilingan tebu itu pun seketika berhenti dan padam. Setelah kejadian itu, Kiai Hashim membiarkannya sampai 3 hari. Pabrik pun tidak bisa beroperasi, sehingga pabrik menjadi rugi besar. Tebu-tebu yang datang mengantri untuk digiling, semuanya menjadi kering. Teknisi yang ada pun tak mampu memperbaikinya. Hingga pada akhirnya, pihak pabrik sowan kepada Kiai Hashim, dan meminta maaf kepada beliau. Sejak saat itu, Belanda membiarkan santri mengambil tebu gratis. Di kisah yang lain, ketika Kiai Hashim nyantri di Bangkalan, beliau diberi tugas mengurusi kuda milik Kiai Kholil, hingga kesempatan untuk ngaji pun tidak banyak. Suatu hari Kiai Kholil kedatangan tamu dari Jawa, dan kebetulan dia seorang kiai. Namun, sang kiai Jawa tersebut santrinya tak sampai ratusan, dan hanya puluhan saja. Setelah tamu ditanya keperluannya apa, lalu tamu tersebut mengutarakan keperluannya kepada Kiai Kholil. Sang tamu berkata, "Kiai Kholil, niat saya datang ke sini, pertama untuk silaturahmi, dan yang kedua saya hendak menikahkan putri saya. Berhubung dia sudah dewasa, kiranya patut saya carikan jodoh. Apalagi, usia saya juga sudah ada di ambang pintu ajal, yang tak lama lagi Allah pasti memanggil ruh saya. Jika Kiai ada, saya mohon petunjuk dan izin Kiai untuk mencarikannya." Tanpa berpikir panjang, Kiai Kholil langsung memanggil Kiai Hashim, yang ada di belakang rumah beliau. Saat itu, kebetulan Kiai Hashim sedang mengurusi kuda. Spontan, Kiai Hashim yang mendengar suara gurunya memanggil, beliau langsung lari tunggang-langgang menghadap sang guru. Tanpa banyak tanya lagi, Kiai Hashim langsung diam merunduk. Kemudian Kiai Kholil berkata kepada tamu beliau, "Ini dia calon menantumu yang akan meneruskan perjuanganmu." Sang tamu pun terkejut tegang, dan tak habis pikir, sambil bergumam dalam hatinya, "Mana mungkin,
santri seperti ini kelak akan mengurus pesantrenku. Saya tidak yakin bila anak ini banyak ilmunya. Di sisi lain, Kiai Hashim pun terkejut pula, sambil ia bergumam dalam hatinya. Mana mungkin, Kiai Holil tega akan menjodohkan saya dengan putrinya ulama yang begitu mulia, alim, dan berwibawa, dan santrinya banyak ini. Kiai Holil lalu menyambung dawuhnya, atas apa yang keduanya pikirkan. Kiai Holil berkata, "Sudahlah, kamu pulang saja, dan siapkan selamatannya di rumahmu. 3 hari lagi akad nikah dilaksanakan. Dan kamu Hashim, kembalilah kamu ke belakang." Kiai Hashim pun kembali ke tempat tugasnya dengan hati yang risau, pikiran kacau balau, serta perasaan yang galau. Ia sembari bertanya-tanya dalam hati kecilnya. Bagaimana saya bisa menjalani ini semua? Kenapa guru tidak memberitahu saya sebelumnya, atau paling tidak menawarkannya terlebih dahulu? Gundah gulana, bimbang, ragu, dan bingung, semua perasaan itu terus berkecamuk dalam pikiran Kiai Hashim. Di saat-saat seperti itulah, hidayah Allah ditampakkan. Kiai Hashim teringat, di mana suatu hari saat Kiai Holil mengajar kitab, beliau dawuh sederhana. Barang siapa di antara kalian yang ingin tercapai hajatnya, maka bacalah sholawat nariyah sebanyak-banyaknya. Dan pada waktu ijabah sangat dianjurkan, yaitu setelah separuh malam, hingga menjelang subuh. Saat malam kira-kira jam 12 malam, Kiai Hashim melaksanakan apa yang pernah diucapkan gurunya itu, yaitu membaca sholawat nariyah sebanyak-banyaknya. Dan menjelang subuh, ternyata beliau ketiduran. Dan hal ajaib terjadi saat itu. Yang mana, dalam mimpi tidur sekejapnya itu, ternyata beliau bermimpi bertemu Imam Al-Bukhari. Dalam mimpinya, Imam Bukhari mengajarkan kepada beliau hadis sahih selama 40 tahun lamanya. Lalu beliau terbangun, serta terkejut tidak percaya atas mimpinya itu. Di malam yang kedua terjadi lagi. Dalam mimpinya, beliau bertemu Imam Syafi'i, dan mengajarkan kepada beliau kitab-kitab fikih dari berbagai madhab selama 40 tahun lamanya. Di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i sendiri, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hanbali. Di malam ketiga, beliau bermimpi bertemu dengan Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi yang mengajarkan beliau kitab-kitab tasawuf selama 40 tahun. Setelah beliau bangun, beliau terkejut dan bertanya dalam pikirannya, apa makna dari semua mimpi ini? Keesokan harinya, beliau hendak bertanya kepada gurunya. Namun, saat itu tidak ada kesempatan baginya. Saat itu beliau justru sudah disuruh siap-siap berangkat ke rumah calon mertua, untuk segera melangsungkan akad nikah. Lalu keduanya pun berangkat, hingga sampai di tempat tujuan, langsung dilakukannya akad nikah. Selesai itu, Kiai Holil akan pulang ke Bangkalan. Sepatah kata pun tak ada yang keluar terucap dari Kiai Holil, mulai dari Bangkalan, hingga mereka sampai di tempat akad pernikahan. Hingga ketika Kiai Holil hendak pulang, beliau dawuh kepada Kiai Hashim beserta mertuanya, yang saat itu disaksikan banyak santri dan tamu undangan. Kiai Holil berpesan, "Hashim, jangan nyeleweng-nyelewengnya. Ibadah ikut yang dicontohkan Nabi melalui ulamanya. Dan ikutilah ulamanya Allah, agar kamu selamat. Allah pasti bersamamu." Kepada mertua Kiai Hashim beliau juga berpesan, "Jangan ragu dengan Hashim. Dia sudah ngaji 120 tahun lamanya." Baik Kiai Hashim, mertua, dan para tamu tidak begitu paham, serta kebingungan dalam menafsiri dawuh Kiai Holil. Karena mereka berpikir hal itu tidak masuk akal. Memangnya mulai kapan ngajinya sampai 120 tahun? Sementara, usia Kiai Hashim saja belum sampai 50 tahun. Ucap mereka dalam hati. Kemudian, Kiai Holil pun balik ke Bangkalan. Esok harinya, Kiai Hashim diuji mertuanya. Sang mertua ingin membuktikan seberapa alimkah menantunya yang dijagokan gurunya itu. Kiai Hashim pun nampak agak gugup saat berada di masjid. Sementara, di tempat yang biasa mertuanya duduk, sudah disediakan 2 kitab tafsir dan hadis.
dan segala keperluan sudah disiapkan untuk keberlangsungan ujian membaca kitab. Keajaiban pun dimulai. Tanpa harus menengok, apalagi memegang kitabnya, Kiai Hashim dapat langsung membaca dengan fasih. Beliau bahkan hafal di luar kepala, serta mampu membahasnya, layaknya masyayikh yang sudah kenyang dengan segudang ilmu. Dan dari semua itu, tak satu pun ada yang salah dari beliau. Para ustadz dan santri senior awalnya tidak yakin dengan kemampuan beliau pun. Setelah mengetahui kemampuan beliau, mereka seketika berubah menjadi takjub. Beliau pun ikut-ikut takjub, yang saat itu ia mengintip dari celah jendela rumahnya. Mulai hari itu hingga seterusnya, Kiai Hashimlah yang mengajar semua kitab-kitab klasik yang tebal. Tak hanya itu, beliau juga mengajar berbagai cabang ilmu agama Islam lainnya. Itulah salah satu kisah karomah dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah seorang ulama terkemuka asal Indonesia. Diceritakan, beliau pernah menggendong Nabi Khidir yang berwujud kakek tua saat terjadi hujan. Ketika belajar di pesantren Kiai Kholil Bangkalan, hari demi hari Kiai Hashim lalui dengan penuh semangat. Dengan sangat gigih, Kiai Hashim menuntut ilmu dan berguru pada Kiai Kholil Bangkalan. Tidak sekalipun Kiai Hashim muda mengeluh ketika diminta untuk merawat hewan ternak milik Syekhona Kholil Bangkalan. Setelah semua pekerjaan selesai, kemudian dilanjut dengan rutinitas sholat Isya berjamaah di pesantren. Para santri yang telah selesai melaksanakan ibadah wajib, kemudian diberikan pendidikan keagamaan yang diisi langsung oleh Kiai Kholil Bangkalan. Pengajian malam tersebut dilakukan setiap hari. Hingga pada suatu ketika, langit Bangkalan ditutupi awan gelap, hingga hujan mengguyur tanah pesantren Kademangan. Namun pada malam itu, Syekhona Kholil Bangkalan hanya terdiam di hadapan para santrinya, tanpa memberikan kajian apapun. Para santrinya pun tidak ada yang berani menanyakan hal ganjil tersebut kepada sang guru. Dari kejauhan, terlihat ada kakek tua yang datang ke pesantren Kademangan. Orang itu hendak bertemu dengan Kiai Kholil Bangkalan, meski pada saat itu sedang hujan deras. Kiai Kholil pun langsung segera berdiri, lalu memerintahkan santrinya untuk menjemput kakek tua tersebut. Adakah di antara kalian yang mau menggendong dan membawa tamuku yang sedang kehujanan di sana? Tanya Kiai Kholil Bangkalan kepada santri-santrinya. Kemudian, tanpa berpikir panjang, Kiai Hashim Asy'ari bersedia menawarkan diri untuk menjemput tamu tersebut. Biar saya saja Kiai, ucap Kiai Hashim Asy'ari muda. Tanpa berlama-lama, Kiai Hashim Asy'ari bergegas menjemput tamu itu dengan cara digendong. Setibanya di tempat, Kiai Kholil Bangkalan menyambut kedatangan tamunya dengan begitu akrab, dan memintanya untuk masuk ke dalam ruangan khusus. Keduanya saling berbincang-bincang di dalam ruangan, tanpa diganggu oleh siapapun. Usai menemui tamunya, Kiai Kholil Bangkalan kemudian datang menemui para santri, untuk kembali meminta bantuan. Siapakah di antara kalian yang mau mengantarkan kembali orang tua ini? Tanya Kiai Kholil Bangkalan pada santrinya. Untuk yang kedua kalinya, Kiai Hashim muda kembali bersedia membantu mengantarkan sang tamu, dengan cara digendong seperti awal tadi. Setelah tamu tua dan Kiai Hashim Asy'ari keluar dari kawasan pesantren, barulah Syekhona Kholil mengatakan pada santri-santrinya. Beliau menjelaskan, bahwa kakek tua yang sedang digendong oleh Kiai Hashim muda adalah sosok Nabiullah Khidir alaihi salam. Ucapan yang dilontarkan Kiai Kholil Bangkalan, sontak membuat para santri di kawasan pesantren merasa terkejut. Mereka tidak menyangka, bahwa sosok tadi yang tengah digendong Kiai Hashim adalah Nabi Khidir. Kalau saja mereka mengetahuinya dari awal, mungkin pada saat itu sudah berebut menggendongnya. Di kisah yang lain, ketika awal nyantri, Kiai Hashim Asy'ari muda disuruh naik ke atas pohon bambu. Sementara, Syekh Kholil terus mengawasi dari bawah sembari memberi isyarat agar terus naik, dan tidak boleh turun sampai ke pucuk pohon bambu tersebut.
Dengan takzim, Kiai Hashim terus naik sesuai perintah gurunya. Begitu sampai di pucuk, Syekh Khalil mengisyaratkan agar Kiai Hashim langsung loncat ke bawah. Tanpa pikir panjang, Kiai Hashim langsung meloncat dan selamat. Ternyata, hal tersebut hanya ujian kepatuhan seorang santri kepada kiainya. Sebagai murid, Kiai Hashim tidak pernah mengeluh ketika disuruh apapun oleh gurunya. Dengan ikhlas, beliau ditugaskan menggembalakan kambing dan sapi, mencari rumput, dan membersihkan kandang. Ia menerima titah gurunya itu sebagai bentuk khidmat atau dedikasi kepada sang guru. Selain itu, saat Syekh Khalil pernah kehilangan cincin pemberian istrinya yang diketahui telah jatuh septic tank. Mengetahui hal tersebut, Kiai Hashim memohon izin untuk mencarinya. Setelah diizinkan, sejurus kemudian beliau masuk ke septic tank untuk mengeluarkan isinya. Setelah dikuras seluruhnya, dan badan Kiai Hashim penuh dengan kotoran, akhirnya cincin milik gurunya berhasil ditemukan. Betapa senang sang guru melihat muridnya, yang telah berhasil mencarikan cincinnya, hingga terucap doa. Aku ridho padamu, wahai Hashim. Kudoakan dengan pengabdianmu dan ketulusanmu, kelak derajatmu akan ditinggikan. Engkau akan menjadi orang besar, tokoh panutan, dan semua orang cinta padamu. Karomah Kiai Hashim yang lain adalah kejadian peperangan melawan penjajah Nusantara. Pada saat terjadi perang kemerdekaan, semua orang yang akan pergi perang untuk mengusir penjajah. Pada masa itu, mereka semua dikumpulkan oleh Kiai Hashim di pesantren beliau, yakni di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Mereka kemudian diberi minum air, sambil membaca doa yang sudah diajarkan Kiai Hashim. Kepada orang-orang yang beliau kumpulkan tersebut, Kiai Hashim memberi beberapa pantangan yang tidak boleh mereka langgar. Barang siapa saja yang melanggar pantangan tersebut, mereka pasti terkena tembakan dari musuh. Para pejuang yang dikaruniai umur panjang oleh Allah selalu menceritakan kisah ini. Termasuk salah seorang dari mereka adalah seorang pejuang yang bernama Paksiin. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi kemampuan lain kepada Kiai Hashim, yakni saat itu beliau mampu mengetahui tentang apa yang sedang terjadi di tempat lain, meskipun tempat itu berada jauh. Hal ini sama dengan kemampuan yang diberikan Allah kepada salah seorang sahabat Nabi, yakni Umar bin Khattab. Pada saat itu, Sayyidina Umar dapat mengetahui apa yang sedang terjadi dengan pasukannya, dan mampu memberi perintah kepada pasukannya tersebut dari atas mimbar. Pada suatu ketika, Kiai Hashim sedang memberi pengajian kepada para santrinya. Pada saat yang sama, beliau dapat mengetahui pasukan pejuang yang beliau didik, yang saat itu sedang berperang melawan musuh di daerah Pare. Sebuah daerah yang jauhnya kira-kira 30 km dari wilayah pondok beliau. Di samping mampu melihat perang yang sedang berlangsung di daerah Pare tersebut, ternyata beliau juga memberi perintah kepada pasukan yang sedang berjuang. Sebelumnya, para penjajah tidak pernah berhasil menghancurkan pondok pesantren Tebu Ireng. Pesantren Kiai Hashim ini beliau berkali-kali dibom oleh pasukan penjajah, tapi bom itu tidak pernah meledak. Bahkan, jika tentara Jepang mendatangi pondok pesantren Tebu Ireng, kendaraan yang dipakai oleh tentara Jepang tersebut tidak bisa jalan. Dan pada akhirnya, tentara Jepang yang kewalahan itu menahan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Penjajah Jepang tidak menyukai terhadap sosok Kiai Hashim. Dikarenakan, Kiai Hashim pernah mencela ibadah para tentara Jepang tersebut, yang setiap pagi para tentara Jepang wajib memberi penghormatan kepada matahari. Selama Kiai Hashim di dalam tahanan, para santri beliau selalu datang, dan akhirnya pihak Jepang pun melepaskan beliau. Terlepas dari semua kisah karomah tadi, Kiai Hashim adalah seorang manusia biasa. Bedanya adalah tingkatan kedekatan dengan Allah yang berbeda dengan kita. Kakek dari Gus Dur ini ahli ilmu dan ibadah. Percaya atau tidak percaya, hal-hal seperti disaksikan oleh saksi hidup. Kiai Haji Hashim Asy'ari memang sosok yang luar biasa. Di samping dikenal sebagai tokoh pendiri NU, beliau juga dikenal sebagai pahlawan nasional. Salah satu dari jasa beliau adalah mengenai peran serta beliau
ketika terjadinya Perang Kemerdekaan di Surabaya. Ketika itu, Kiai Hashim mengeluarkan resolusi jihad, yang mana beliau mewajibkan kepada setiap orang Islam yang tempat tinggalnya berjarak di bawah 96 km dari Surabaya, mereka wajib datang ke Surabaya untuk berperang melawan penjajah. Akhirnya, masyarakat Islam berbondong-bondong datang ke Surabaya, dan tidak sedikit dari mereka datang dari daerah yang jauh. Meskipun saat itu tentara pejuang hanya menggunakan seadanya, tapi atas berkat doa para ulama, Allah menurunkan pertolongan kepada bangsa ini. Sehingga, pihak tentara penjajah mengalami kerugian besar pada saat pertempuran 10 November itu. Dan setelah peristiwa tersebut, kemudian hari itu diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh bangsa Indonesia, bahkan sampai sekarang.